Baik, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kanker payudara ini merupakan salah satu penyumbang terbesar ya, bagian dari sistem reproduksi wanita yang sangat berperan penting ya untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk negara kita. Nah, untuk hal tersebut, tentu saja kita sebagai bidan perlu menjaga sistem reproduksi kita supaya bagaimana kita bisa menunjang atau membantu pemerintah untuk melahirkan generasi-generasi yang sehat dan berkemampuan baik. Nah, ada beberapa kebijakan ya, teman-teman, yang menunjang tentang kesehatan reproduksi, karena payudara merupakan bagian dari salah satu bagian dari kesehatan reproduksi. Nah, ini dituangkan ya, teman-teman, di dalam peraturan Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 di tahun 2019 ya. Kalau dilihat peran kita tentu banyak sekali dan ini bukan hal baru buat teman-teman ya. Salah satunya adalah sebagai pemberi pelayanan ya. Pemberi pelayanan di sini kita memberikan informasi, melakukan deteksi ya, melakukan pertolongan, melakukan dan memperjuangkan hak, dukungan dan bimbingan. Nah, tugas kita di sini dalam bentuk layanan mandiri, tempat praktek mandiri bidan, ya baik secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan di tempat di mana teman-teman bekerja. Kemudian untuk status kegawat daruratan, teman-teman bisa melakukan kolaborasi dan berakhir dengan rujukan. Ya, jadi bentuk layanannya adalah dalam bentuk promosi dan preventif, ya, kemudian kolaborasi dan rujukan. Di Undang-Undang Nomor 47, teman-teman, dan runtunannya ke PMK 320, ini terlihat ya tugas kita, peran kita, ya, kompetensi kita sebagai tenaga kesehatan bidan yang memberikan di huruf C pasal 1 ayat 1 huruf C saya sampaikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Nah, ini memang menjadi salah satu kompetensi kita, kemudian diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan untuk kewenangan yang perlu kita lakukan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan itu boleh kita lakukan sesuai dengan tugas dan keadaan atau ketentuan dari keterbatasan-keterbatasan yang telah ditentukan. Selanjutnya, lingkupnya ya adalah kesehatan ibu, balita, dan kesehatan reproduksi, peran yang sudah kami paparkan di atas tadi ya. Nah, kewenangan ini teman-teman selain di Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 ya, kalau dilihat dari hierarki ya, Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini merupakan Nomor 36 2014 merupakan rujukan dari kewenangan yang sudah kita terapkan di peran dan fungsi kita. Kemudian bisa kita lihat di Permenkes ya, Permenkes 28 320 dan 21 yang terbaru ya teman-teman, semoga teman-teman sudah membaca. Kemudian Kemenkes 369 2007 tentang standar kompetensi bidan ya, jadi artinya kompetensi kita salah satunya adalah melakukan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Kemudian ada juga keterkaitannya ya di jabatan fungsional yang terbaru ya, Kemenpan 2007 di mana bidan harus terampil dan ahli. Nah, ini diatur ya teman-teman. Nah, teman-teman, bidan merupakan pendamping dalam menjalankan proses dan fungsi reproduksinya ya, untuk menghasilkan keturunan yang sangat produktif. Nah, salah satunya adalah ya dari
mulai dari prakonsepsi, menjadi ibu dan mengasuh anak, dan salah satunya nifas dan menyusui. Nah, bagaimana agar ibu bisa melaksanakan atau menjalani masa nifas berikut menyusui bayinya dengan sempurna? Tentu saja ini merupakan pekerjaan bidan. Dan untuk hal tersebut, nah, kita punya peran dan fungsi yang luar biasa, sehingga ya secara sistem, secara prosedur, secara SOP bisa melaksanakan proses ini dengan baik dan benar. Nah, ini tugas kita. Ini ada juga beberapa peraturan, teman-teman, ya, karena kita bicara kewenangan di atas tadi yang menunjang, jadi khusus tindakan atau apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya, mulai dari undang-undang kesehatan dan berikut runtutannya kepada Kemenkes dan peraturan-peraturan yang berlaku. Teman-teman, kita tahu data kanker di Indonesia masih cukup tinggi, ya. Di tahun 2020 dikatakan untuk payudara di angka 16,16%, 6%. Nah, ini kekhawatiran yang cukup mendalam, ya, teman-teman. Ya, dikatakan bahwa payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker payudara di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang, teman-teman, untuk kematian ibu, ya, di tingkat kasus yang diakibatkan oleh kanker. Nah, di data Globacon kami lihat di tahun 2020 jumlah kasus kanker payudara mencapai 68.858, ya, dan kanker baru, ya, kasus kanker baru di Indonesia juga sangat tinggi. Nah, untuk jumlah kematiannya ibu-ibu dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini cukup tinggi, 22.000 jiwa kasus. Nah, 70% diantaranya, ya, dideteksi sudah sampai ke tahap lanjut. Nah, kalau kita bisa, ya, sesuai peran kita, dan ini memang pekerjaan kita, ya, bisa mendeteksi dari awal, tahap awal yang mungkin bisa mengurangi, ya, atau meminimalisir atau mengkat terjadinya angka kematian ini, alhamdulillah. Padahal, ya, sekitar 43% kematian diakibatkan kanker dikalahkan manakala pasien rutin melakukan deteksi dini dan menghindari faktor risiko penyebab dari kanker. Nah, itu pasien sendiri dibantu oleh kita sebagai lini terdepan, ya, dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kita. Selanjutnya dilihat wanita berisiko mengalami kanker payudara ini, ya, 1 dari 8. Nah, ini kemungkinan kejadiannya, ya, teman-teman, karena kanker merupakan penyebab utama, salah satu penyumbang kematian ibu. Kemudian di Globacom 2020 dikatakan, diperkirakan 1 dari 5 juga menderita kanker di dunia. Kemudian kanker payudara merupakan kanker terbanyak, dan di Indonesia kanker payudara merupakan yang tertinggi. Nah, inilah menjadi salah satu rujukan dari pemerintah, dari Menteri Kesehatan, ya, ke tenaga kesehatan khususnya bidan, ya, harus kerja keras, ya, apalagi sudah ada aturannya. Nah, kalau kita lihat beberapa faktor, ya, risiko yang mungkin terjadi pada kanker payudara ini bukan hal yang asing lagi, saya rasa, bagi teman-teman, karena ini sudah banyak kita dapatkan informasi-informasi, apalagi dengan perkembangan dunia digital saat ini, kita bisa search di mana saja, kapan saja, tentang kasus-kasus atau faktor-faktor risiko yang bisa mengakibatkan kejadian kanker payudara. Ya, katakan usia lebih dari 30, anak pertama lahir di usia reproduksi yang tidak bisa dikatakan sehat lagi, yaitu 35 tahun, kemudian tidak menikah, ya, kemudian usia menarche-nya kurang dari 12 tahun, kemudian menopause datang terlambat, ya, biasanya kan di usia 50
di bawah 50 yang terbanyak, tetapi ini terjadi di 55, kemudian pernah mengalami CA atau tumor jinak payudara, FAM ya, mohon maaf. Kemudian adanya kemungkinan terjadi kanker payudara dan mendapatkan terapi hormon, teman-teman, semacam pemberian alat kontrasepsi ya, baik dalam bentuk hormon semacam pil, suntik, susu. Nah, ini pemicu ya teman-teman ya, faktor risiko yang mungkin. Kemudian operasi di alat kandungan atau operasi ginekologi semacam miom ya, dan operasi sesar memungkinkan, atau kondisi-kondisi lain. Kemudian radiasi dari dinding dada 2-3 kali lebih ya, melakukan tindakan ronsen yang lebih cenderung ya. Terus kemudian riwayat keluarga, keturunan ya, yang lebih tinggi biasanya di sini 2-3 kali lebih tinggi kemungkinan ya, karena biasanya kalau keluarga ada kondisi hal tersebut kemungkinan bisa diturunkan kepada kita. Tapi di beberapa penelitian terbaru dikatakan ternyata pola hidup lebih cenderung ya mengakibatkan kondisi dan kejadian terjadinya kanker payudara. Nah, teman-teman, adapun tujuan pengendalian kanker ya jika sudah terjadi ya, yang pertama adalah untuk menurunkan angka kematian akibat kanker ini. Nah, kemudian meningkatkan kualitas hidup jika sudah terjadi, apa mau dikata, tentu saja kita harus meningkatkan kualitas hidup dari penderita kanker yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ya dari tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini jika ada penemuan atau kejadian kanker. Pengenalan aja, ini kanker payudara ya adalah kanker yang berasal dari kelenjar ya teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah paham, saluran dan jaringan penunjangnya tidak termasuk kepada kulit payudara. Nah teman-teman, siapa yang berhak jika sudah terjadi kanker payudara ini? Siapa yang berhak melakukannya ya? Nah kalau kita lihat teman-teman, faktor risiko tadi sudah, tanda dan gejala. Untuk promosi kesehatan dan preventif, hal ini perlu kita sampaikan kepada wanita yang datang berobat kepada kita, yang merupakan salah satu sumber ya bidan memberikan pelayanan kebidanan. Ya, dilihat kalau di payudara tentu teraba benjolan ya teman-teman, dan sering dan biasanya tidak terasa nyeri. Kemudian terdapat perubahan tekstur di kulit payudara. Nah, kulit payudara agak mengeras ya teman-teman. Kemudian perhatikan juga jika terdapat luka di bagian payudara yang lama sembuhnya. Dan kemudian keluar cairan dari puting susu padahal saat ini tidak dalam kondisi menyusui ya, kemudian bisa berwarna kuning ya atau bening dan secara terus-menerus atau mungkin sudah tahap lanjut nanah atau berdarah ya. Terdapat cekungan juga pada payudara ataupun tarikan ya, semacam tarikan di sekitar payudara. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya teman-teman ya? Tentu saja kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan ya harus melakukan deteksi secara dini terhadap kemungkinan kejadian yang dicurigai adanya kanker payudara. Ya, ada dua teman-teman, bisa sadari ya dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, yang mana tujuannya adalah untuk menemukan ya benjolan dan tanda-tanda lain yang kita sebutkan di atas pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan segera dan secepatnya. Nah, perlu diingat teman-teman yang menjadi
Tujuan kita adalah sekecil apapun benjolan yang ditemukan itu segera dikonsultasikan ya kepada dokter. Ya, tentu jika misalnya yang ditemukan oleh tenaga kesehatan. Dan ini kita informasikan kepada pasien, ya, kepada ibu-ibu wanita khususnya yang datang kepada kita. Jadi pertama dilakukan sadari, kemudian jika diketemukan mengarah ke arah yang sesuai tanda di atas, ya, kita segera lakukan konsultasi dengan dokter. Nah, jika sudah ditemukan, ya, dan sudah diinformasikan, sebaiknya jangan ditunda, ya, karena prosesnya akan sangat cepat, ya, karena memberi kesempatan sel-sel itu untuk berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Akan tetapi jika dideteksi secara dini, kemungkinan untuk berkembang bisa diatasi secara dini. Ya, ini deteksi payudara yang mungkin bisa dilakukan. Ya, nah kalau dilihat dari Sadarnis, ya, ini tadi kita sudah cerita tentang Sadarnis. Nah, sekarang sadari, sekarang kita tentang Sadarnis. Nah, Sadarnis ini adalah pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya, termasuk kita, ya, teman-teman. Nah, jika seorang wanita menemukan kelainan pada saat melakukan sadari, nah, dapat dilakukan pemeriksaan dirinya ke fasilitas kesehatan dengan Sadarnis. Nah, seperti apa Sadarnis itu, ya, ini contoh mandiri, ya, teman-teman. Sadari. Nah, untuk Sadarnis, ya, dilakukan 2 tahun sekali. Untuk wanita di range usia reproduksi sehat, ya, reproduksi yang masih bisa berproduksi di antara 20 sampai 40 tahun. Nah, 1 kali untuk wanita di atas 40 tahun. Nah, bisa dilakukan oleh dokter atau bidan, tentu saja di fasilitas pelayanan yang menyiapkan atau menyediakan alat-alatnya. Ya. Nah, ini contohnya teman-teman, dilakukan Sadarnis dengan mamografi, sinar ronsen untuk mendeteksi, ya, jika ditemukan tanda-tanda dan gejala di atas tadi, ada benjolan, keluar cairan, terdapat tarikan, ya, ada cekungan gitu. Nah, ini memang harus segera dikonsultasikan dan pemeriksaan lanjutnya adalah dilakukan mamografi, ya, dengan ronsen, dan supaya di awal diketahui, ya, terjadinya kondisi-kondisi yang mengarah kepada kanker payudara. Nah, untuk supaya tidak terjadi hal seperti itu, tugas kita, ya, teman-teman, tugas kita menyampaikan, ya, dalam bentuk mempromosikan, mencegah supaya tidak sampai terjadi ke kondisi yang tidak sama-sama kita inginkan. Tentu saja informasi di luar tanda dan gejala di atas, di luar sadari di atas, dan termasuk Sadarnis. Nah, tentu saja kita harus menyampaikan beberapa hal, ya, kepada tambahan kepada ibu, yaitu cek kesehatan secara berkala, ya, sadari dilakukan per berapa bulan, kemudian Sadarnis dilakukan setiap berapa tahun. Apabila diketemukan kondisi dan kejadian yang mengarah, itu tidak menunggu periode yang sudah ditetapkan. Kemudian tentu saja lingkungan harus diperhatikan, ya, kondisi-kondisi yang menjadi pemicu, ya, terjadinya kanker payudara ini, semacam asap rokok, ya, tentu saja kita menjadi perokok tidak aktif pun akan kemungkinan besar bisa menjadi pemicu utama. Kemudian rajin beraktivitas fisik, tentu saja dengan olahraga yang teratur, ya, dilakukan setiap hari, ya, tidak perlu lama, mungkin 15-30 menit. Kemudian diet dengan gizi seimbang, ini luar biasa saat ini penyumbangnya dikatakan pola hidup, pola makan dan mengkonsumsi makanan, dan istirahat yang cukup, serta kelola stres. Nah, kalau dari semua ini, ya, dari rajin diet, istirahat yang cukup, ini biasanya saat ini menjadi faktor utama pemicu atau mempercepat
terjadinya kanker payudara ke stadium lanjut. Nah, tugas kita ya teman-teman menyampaikan ya, karena kita memang diatur di dalam peraturan, kemudian ada kompetensinya dan ada kewenangannya, dan ini menjadi kewajiban kita ya. Karena kalau sudah ada di kompetensi, ada di kewenangan, tentu saja hukumnya wajib teman-teman menyampaikan hal ini. Karena kalau ini tidak disampaikan, tentu tenaga kesehatan dalam hal ini bidan menjadi penyumbang ya, yang menyumbang angka kejadian ibu yang diakibatkan oleh kanker. Nah, ini sama-sama tidak ingin kita dapatkan ya, teman-teman. Lalu adakah peran yang lain ya yang dilakukan oleh bidan selain pemeriksaan sadari dan pemeriksaan sadarnis? Tentu saja ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya tentu di lapangan ya teman-teman, kita bisa membuat ya beberapa terobosan ya terhadap masyarakat, khususnya ibu-ibu ya, wanita usia subur di sepanjang kehidupan sistem reproduksinya masih produktif, dan pada saat sudah tidak memproduksi lagi tetap harus kita sampaikan ya, karena kita memang menjadi salah satu bagian terdepan ya untuk menjaga supaya tidak terjadi kondisi ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya teman-teman. Bidan dan wanita ya merupakan tenaga kesehatan yang sering, dan bahkan di seluruh dunia tidak ada bidan yang laki-laki ya. Jadi kita bisa mempunyai kesempatan yang sangat luas menginformasikan khususnya di saat hamil. Walaupun saat ini di peraturan dan perundang-undangan diatur, di kompetensi diatur ya, semenjak wanita tersebut sudah masuk ke usia pra remaja dan remaja ya, kita sudah ikut dan berperan sangat aktif untuk menyampaikan beberapa kemungkinan ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh wanita untuk menjaga kondisi kesehatan reproduksinya. Sampai hamil ini memang tugas bidan, kemudian pada saat melahirkan, pada saat nifas kita menginformasikan bagaimana cara menyusui yang baik ya, sehingga ASI keluar dengan lancar ya. Karena jika ASI tidak keluar dengan lancar karena ibu tidak bisa menyusui atau tidak mau menyusui, ini akan menjadi akibat secara tidak langsung kemungkinan terjadi kanker payudara nantinya. Nah, kesempatan kita pada saat nifas, kemudian pada saat bayi dilakukan imunisasi ya, pada saat berkonsultasi akan mempergunakan jenis atau kontrasepsi apa, memutuskan kontrasepsi apa, ini merupakan kesempatan yang luar biasa dan banyak sekali ya, karena kita memiliki akses yang luas untuk melakukan komunikasi kepada seluruh wanita atau wanita sepanjang kehidupannya ya, dan tentu saja tidak semata merupakan suami ya, tetapi memang kita diberi kesempatan yang luas, akses yang seluas-luasnya, karena memang ini kompetensi kita sebagai seorang tenaga kesehatan ya. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang saya rasa perlu kita apresiasi ya di Jakarta dan di Indonesia ya, di daerah pun sudah dilakukan beberapa, tetapi ini ada yang saya kutip sedikit yang terbaru dilakukan ya oleh organisasi bekerja sama dengan lintas terkait pada saat itu, bidan-bidan yang bekerja di puskesmas dan di wilayah Jakarta Utara dilakukan pelatihan ya untuk melakukan pemeriksaan payudara sadarnis ya. Nah, waktu itu pesertanya cukup banyak, sekitar 1.179 ya, dan dilakukan pemeriksaan ya, masyarakat yang ada dan antusias luar biasa datang, dan kemudian sadari, kemudian sadarnis divalidasi dengan pemeriksaan mamografi.
Nah, dari hal tersebut diketemukan hasilnya, teman-teman ya, pemeriksaan klinis oleh bidan dapat dideteksi sebanyak 14,2% ya kasus kejadian kanker payudara. Kemudian mamografi dapat mendeteksi 16,2 kanker payudara. Jadi kesimpulannya, teman-teman, pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan oleh bidan sebagai contoh yang sudah dilakukan di Puskesmas di daerah Jakarta Utara itu sangat efektif ya, mendekati efektivitas dari mamografi pada populasi wanita yang belum di-screening. 14 beranjak kepada 16,2%. Ini luar biasa ya. Jadi artinya mamografi adalah satu tindakan yang dilakukan untuk validasi dari tindakan yang dilakukan sebelumnya, yaitu sadari. Nah, kalau sudah mendekati seperti ini, nah tugas kita kan semakin luar biasa hebatnya ya, yaitu melakukan promosi ya, melakukan preventif melalui sadari, melalui informasi-informasi yang kita punya dan sesuai dengan kompetensi diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini saya rasa harus teman-teman lakukan ya. Jika teman-teman tidak lakukan, bisa saja ini menjadi momok bagi teman-teman jika diketemukan kondisi ini, karena saat ini ya masyarakat kita sudah sangat melek teknologi ya, perkembangan dunia digital luar biasa pesatnya. Saat ini 5G sudah di launching dan sebentar lagi sudah menjamur seperti 5G dan akan ditinggalkan ya, bisa mengakses ya sesuai yang diinginkan kapanpun dimanapun dalam bentuk video dan bentuk apapun untuk 5G ya. Kemudian itu bisa diadop oleh siapa saja. Nah, kalau teman-teman ketinggalan dalam menginformasikan hal ini dengan dunia digital, ini alangkah luar biasanya jika ada yang tidak nyaman, tidak senang dengan kondisi dan situasi ini, ya padahal ini sesuai dengan kompetensi kita. Nah, ini menjadi momok. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus berpacu dengan perkembangan digital, memanfaatkan perkembangan digital yang ada saat ini, sehingga ya kita menjadi orang pertama yang bisa mendeteksi, mengurangi, serta selanjutnya mengurangi kondisi dan kejadian kanker payudara. Nah, ini luar biasa senangnya, luar biasa bahagianya jika misalnya begitu dideteksi, ketemu, kemudian dilakukan tindakan sesuai dengan kompetensi ya peran bidan, kemudian tidak terjadi dan bisa membantu menurunkan angka kematian ibu yang diakibatkan khususnya oleh kanker. Tentu saja ini hal sumbangan yang luar biasa dari teman-teman ya, dan ini apresiasi yang luar biasa pasti dari pemerintah kepada kita tenaga kesehatan khususnya bidan. Selanjutnya ini mungkin sudah mencangkup di atas tadi ya, nanti bisa teman-teman baca ya teman-teman. Pola hidup, kondisi stres ya mengakibatkan kejadian dari kanker payudara. Nah, sedikit teman-teman, mengapa kita penting atau pasien penting melakukan deteksi dini kanker payudara ya, karena kanker payudara ini makin banyak pilihan terapinya ya. Nah, tapi kalau sering-sering terpapar dengan sinar yang dikandung oleh terapi tersebut merupakan salah satu pemicu juga. Nah, terus kemudian kalau semakin dini dilakukan deteksi kanker payudara, tentu saja angka kesembuhannya semakin tinggi ya, dan tentu saja biaya yang dibutuhkan akan semakin berkurang atau rendah. Baik, untuk bentuk kontribusi bidan dari screening kanker payudara ini bisa juga dilakukan dan sudah
di beberapa tempat dilakukan ya, semacam deteksi dini kanker payudara ini beberapa tempat dilakukan, dan itu bekerjasama dengan organisasi bidan khususnya. Kemudian ini juga dari masa pendidikan teman-teman sudah bisa melakukan pencegahan kanker payudara secara dini ya. Sadari secara dini dan sadari secara dini, bahkan kemungkinan-kemungkinan kanker lain yang bisa terjadi pada wanita di sepanjang kehidupannya bisa dilakukan dan sudah kita lakukan. Nah, ini beberapa contoh ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin itu barangkali materi kami secara tertulis dalam bentuk slide yang bisa kami paparkan.